Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya Hendra Kusuma di program pembelajaran firman Tuhan dan juga motivasi untuk kehidupan kita semuanya. Kalau kita berbicara tentang proses saudara, tentu pasti hidup kita tidak lepas dari yang namanya proses juga. Karena hidup itu adalah sebuah proses. Dari saudara semenjak kecil sampai orang tua, pasti kita mengalami yang namanya proses itu sendiri. Nah, Alkitab pun juga menjelaskan banyak hal tentang kehidupan yang tentu melewati setiap proses demi proses di dalam kehidupan kita sebagai manusia, saudara. Nah, di dalam Alkitab banyak menjelaskan tentang kehidupan yang diproses dan apa akhir dari proses yang dilewati oleh seorang manusia itu sendiri. Nah, kalau kita lihat sekarang kenyataannya saudara, ada begitu banyak orang-orang percaya, orang Kristen yang ternyata mereka akhirnya menyerah dengan keadaan, mereka akhirnya mengalami keputusasaan, bahkan tidak sedikit yang akhirnya meninggalkan Tuhan karena tidak tahan dengan kehidupan yang begitu keras yang mereka rasakan atau kehidupan yang begitu berat karena banyaknya tantangan dan proses kehidupan yang mereka lewati. Nah, saudara, tahukah kita bahwa di dalam Alkitab banyak menjelaskan, bahkan banyak menuliskan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab yang kita kenal, yang mereka mengalami proses yang luar biasa sampai pada akhirnya Tuhan membawa mereka kepada sesuatu yang luar biasa. Kalau saya mau katakan mungkin masa depan yang luar biasa. Kita sebut saja Yusuf, saudara. Kita tahu bersama Yusuf itu siapa. Bagaimana proses dari kehidupannya diawali dengan ketika saudara-saudaranya membenci dia, iri kepada dia, dan pada akhirnya berikhtiar untuk melenyapkan Yusuf. Pada awalnya ingin membunuh, yang pada akhirnya dijuallah Yusuf ke para musafir, dan pada akhirnya para musafir itu menjual Yusuf juga ke Mesir, yang sampai pada akhirnya Yusuf mengalami proses demi proses, mulai dari dia dipercaya di rumah Potifar dan pada akhirnya difitnah, terus dipenjara tanpa sebenarnya dia melakukan kesalahan, tetapi kita tahu bersama bahwa akhirnya Yusuf dipenjara walaupun dia tahu bahwa dia dalam posisi yang benar. Tapi kita lihat bagaimana akhir dari kisah dari Yusuf, bahwa bagaimana Tuhan bawa dia untuk menjadi orang nomor 2 di Mesir pada waktu itu. Nah, kita juga tahu kisah dari seorang bernama Daud, bagaimana Tuhan proses dia ketika dia mengembalakan kambing domba di padang gurun yang cuma 2-3 ekor saja. Dan kita bisa melihat, membaca kisahnya di dalam kitab 1 Samuel. Di situ menjelaskan bagaimana Daud yang begitu luar biasanya diproses oleh Tuhan, diizinkan Tuhan untuk menjadi penggembala kambing domba di padang gurun, menghadapi tantangan baik dari binatang-binatang buas yang ingin menerkam atau menghabisi domba-domba yang dia gembalakan, yang Daud harus hadapi. Tetapi kita lihat bersama bagaimana Tuhan memproses Daud di padang gurun, membentuk dia di padang gurun, sampai pada akhirnya Tuhan bawa dia untuk menjadi seorang raja di Israel pada waktu itu. Siapa lagi yang menghadapi proses? Ayub, saudara. Siapa yang tidak kenal Ayub? Ayub adalah seorang yang luar biasa. Dia terkenal hidup takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, menjauhi kejahatan. Tetapi Alkitab menuliskan bahwa Ayub tidak lepas dari yang namanya proses dalam kehidupannya. Tetapi kita lihat di dalam Ayub pasal 42, Ayub pun mengalami sebuah pemulihan yang luar biasa ketika melewati setiap proses demi proses di dalam kehidupannya. Nah, tentu saudara, kalau kita relevansikan dengan kehidupan kita hari-hari sekarang ini, tentu kita juga pun mengalami banyak tantangan. Mungkin kita tidak mengalami tantangan yang seperti dialami oleh Yusuf, ataupun kita tidak mengalami tantangan yang dialami seperti yang dialami oleh Daud, atau tokoh-tokoh iman di dalam Alkitab, baik Ayub, baik Abraham. Tetapi yang saya mau katakan buat saudara pada saat ini, ketika engkau diproses, ketika engkau melewati setiap tantangan, cara terbaik untuk kita bisa menjadi seorang yang melewati tantangan itu dengan baik, melewati setiap proses demi proses itu dengan baik, bahkan kita bisa mencapai garis akhir dengan baik atau finishing well, maka tentu pasti ada hal-hal yang harus kita lakukan dalam hidup kita untuk kita bisa menang terhadap setiap proses yang kita hadapi, saudara. Maka dari itulah saudara, yang pertama yang saya membagikan buat saudara,
Jikalau engkau mengalami proses hari-hari sekarang ini, ketika engkau ketika engkau menghadapi tantangan masalah dalam kehidupanmu, yang saya mau katakan yang pertama adalah engkau dan saya bukan cuma sendiri menghadapi masalah. Nah, saudara, apa yang saya mau bagikan buat hal yang pertama ini? Kalau saya katakan bahwa engkau dan saya tidak sendiri menghadapi masalah. Banyak orang menghadapi masalah yang sama mungkin. Dengan kapasitas, dengan kadar yang berbeda mungkin. Tetapi saudara, saya mau katakan bahwa tidak satupun manusia yang tidak luput dari yang namanya proses dalam kehidupannya. Jadi, bukan soal prosesnya, tetapi respon saudara terhadap setiap proses yang saudara hadapi. Maka dari itulah, bangun pemikiran saudara bahwa bukan cuma saudara yang bisa menghadapi masalah. Semua orang pun berpotensi menghadapi masalah. Bukan cuma saudara sendiri yang Tuhan izinkan melewati masalah atau proses, tapi banyak orang pun juga mengalami proses dalam kehidupannya. Jadi, Anda tidak sendiri menghadapi proses. Yang lainnya pun ada mengalami proses. Nah, yang kedua saudara, cara kita bisa menjadi orang-orang yang mungkin excited, tetap semangat, punya spirit yang kuat untuk menghadapi setiap proses, maka lihatlah setiap proses itu sebagai kesempatan untuk kita lebih baik atau membentuk karakter kita untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi saudara, orang yang benar akan melihat setiap proses itu adalah kesempatan untuk lebih level up lagi, atau lebih naik kelas lagi, atau next level untuk kita bisa mencapai tahap berikutnya dalam hidup kita, yaitu bagaimana kita menjadi orang-orang yang berkarakter di dalam Tuhan. Karakter tidak bisa dihasilkan dari hanya sekedar saudara santai-santai duduk-duduk atau sambil minum kopi saudara. Enggak. Tapi karakter itu terbentuk dari bertahannya saudara terhadap setiap proses yang saudara hadapi, tetapi saudara tetap memilih untuk bertekun. Dan Alkitab berkata bahwa orang yang bertekun dalam setiap pencobaan, proses yang dialami akan menghasilkan tahan uji. Dan tahan uji itu akan menghasilkan pengharapan, dan pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan kita saudara. Jadi artinya, lihatlah setiap proses yang saudara hadapi, apapun itu, masalah apapun yang saudara hadapi, lihatlah sebagai kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita mengalami sebuah peningkatan karakter atau level up dalam kedewasaan iman kita, atau kita mengalami yang namanya pembentukan untuk melahirkan karakter-karakter yang lebih matang lagi di dalam Tuhan, saudara. Nah, saudara sama Tuhan, itu yang kedua, saudara. Maka lihatlah proses itu sebagai sebuah kesempatan untuk kita mengalami peningkatan dalam kualitas iman saudara dan saya. Dan yang ketiga, saudara, orang yang bertahan di dalam proses, orang yang melihat proses itu dengan cara Tuhan, tentu pasti akan menikmati hasil yang lebih baik lagi. Maka dari itulah saudara, lihatlah masalah saudara, lihatlah proses itu dari cara Tuhan memandang setiap proses yang Dia izinkan engkau alami dalam hidupmu. Jangan melihat masalahnya, tetapi lihatlah bagaimana Tuhan merancangkan itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Alkitab berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu bahwa Tuhan itu bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Jadi saudara, siapapun saudara pada saat ini yang menonton video ini, tentu mungkin kita menghadapi proses hari-hari sekarang ini. Saya tidak tahu apa yang menjadi masalahmu, saya tidak tahu apa yang menjadi proses dalam hidupmu, tetapi kalau tiga hal ini kita bangun dalam hidup kita, maka saya percaya dan saya berdoa, engkau tidak akan pernah mengalami kekecewaan dalam hidupmu, bahkan engkau tidak akan mudah menyerah, karena engkau tahu di balik setiap proses itu ada hal yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan di dalam hidupmu secara pribadi, bahkan dalam keluargamu, bahkan di dalam setiap apapun yang engkau kerjakan dalam hidupmu. Semoga lewat tayangan ini saudara akan semakin dikuatkan, dicerahkan untuk saudara semakin maksimal di dalam pengiringan saudara bersama dengan Tuhan. Kalau saudara diberkati lewat tayangan ini, jangan lupa like dan tetap dukung channel ini dengan like dan subscribe dan nyalakan loncengnya saudara, agar saudara tetap mendapatkan notifikasi dari setiap pembelajaran dan juga motivasi yang saya bagikan lewat channel YouTube ini. God bless you, semoga saudara diberkati lewat tayangan ini, dan kita akan jumpa lagi pada video-video saya berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.